Pada part ke-111 diambil dari light novel bab 268 sampai dengan 269 pembawa bendera yang dapat diandalkan tapi tidak diinginkan. Dewan Tetua sangat mirip dengan Mahkamah Agung Kekaisaran Vermont. Ada 3 podium kayu besar dan megah di tengah aula Dewan Besar. Di setiap podium ada ketua-ketua, wakil ketua, dan sekretaris dewan. Semua tetua lainnya duduk di belakang mereka dalam formasi melengkung. 3 orang yang berada di podium masing-masing adalah pemimpin organisasi yang berafiliasi dengan Dewan Tetua, Persekutuan Pedang Hitam, Penjaga Hukum, dan Pengawal Rakyat. Mereka adalah pilar dari Dewan Tetua. Penjaga hukum dan pengawal rakyat benar-benar bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan klan Rankandel dan perlindungan masyarakat Hufester. Sementara itu, Persekutuan Pedang Hitam mengawasi identifikasi umum teman dan musuh. Merekalah yang bertugas memutuskan siapa yang akan dieksekusi atau dibantu, dan merekalah yang membuat keputusan mengenai metode eksekusi. Dewan Tetua memegang kekuasaan yang besar dalam klan. Dan Persekutuan Pedang Hitam memiliki kekuatan terbesar di antara mereka semua. Begitu mereka memutuskan untuk membunuh seseorang di dalam Hufester, orang yang tidak bersalah bisa menjadi musuh negara dalam semalam, dan bahkan kolaborator klan bisa berubah menjadi pengkhianat. Jiwa-jiwa tua ini bisa melenyapkan siapapun di Hufester, apakah mereka rakyat jelata atau bangsawan. Tentu saja, meskipun otoritas mereka tidak perlu dipertanyakan lagi, ada sistem yang diterapkan untuk mengendalikan mereka. Sang Patriark dan rekannya, bersama dengan 12 pembawa bendera, dapat mengendalikan tindakan mereka. Secara khusus, perintah Patriark adalah mutlak. Ini berarti bahkan jika guild memerintahkan eksekusi seseorang, Sang Patriark dapat memveto keputusan tersebut dan segera menghapus nama tersebut dari daftar orang yang dihukum. Begitulah nama Jin dicoret dari daftar sasaran klan Rankandel. Jin Rankandel? Ya, Ketua Tetua. Tahun ini berusia 19 tahun. Namamu tercantum dalam perintah kematian Rankandel pada tanggal 1 Januari 1798. Dan pada tanggal 9 Februari 1799, hari ini sekitar tengah hari, namamu telah dihapus dari daftar. Ketua-ketua dan Ketua Persekutuan Pedang Hitam Jordan Rankandel mengangkat alisnya seolah sangat tidak senang dengan ini. Suaranya lemah dan gemetar, jauh dari apa yang dibayangkan seorang Rankandel. Itu disertai dengan janggut putih tipis di bawah dagunya, sehingga mustahil untuk menganggapnya serius. Kelihatannya dia tidak terlalu berpengaruh, tapi sepupu ayahku ini adalah orang yang luar biasa mandiri. Dia bertahan dalam persaingan memperebutkan Patriark melawan ayahku dan masih berhasil mendapatkan sejumlah kekuasaan. Perebutan kekuasaan dalam klan Rankandel terutama terjadi di antara putra-putra kepala keluarga, yang merupakan pembawa bendera. Namun dalam beberapa kasus khusus di mana penerusnya menyingkirkan semua pembawa bendera terlalu dini atau ada tokoh-tokoh penting dalam keluarga sepupu Sang Patriark, keadaannya agak berbeda. Dalam kasus Jordan, kedua skenario tersebut berlaku padanya. Dia menunjukkan potensinya di masa mudanya dan berkompetisi dalam perang peringkat melawan Chiron sebagai pembawa bendera lapis kedua. Tentu saja perbedaan antara Jordan dan Chiron seperti membandingkan burung pipit dengan burung phoenix. Tetapi jika dia menghadapi darah murni biasa yang bukan Chiron, sebagian besar akan percaya bahwa Jordan adalah burung phoenix. Dia bisa menjadi patriark jika bukan karena Chiron. Bagaimana perasaanmu? Saya merasa baik-baik saja, Ketua Tetua. Tentu saja. Aku yakin ini pasti merupakan peristiwa yang menyenangkan bagimu. Tapi bagiku, ini merupakan pengalaman yang sangat tidak menyenangkan. Seorang buronan dengan sukarela kembali, hanya untuk menjadi pembawa bendera. Jordan tanpa malu-malu mengungkapkan ketidaksetujuannya dengan keputusan Chiron. Seluruh klan tahu perasaan takut dan rendah diri Paman Jordan di hadapan ayahku dan karakter anehnya yang muncul dari masalah itu. Tapi aku tidak pernah tahu dia bisa begitu berani. Sudah jelas mengapa dia begitu muak. Bukan hanya dia yang merupakan otoritas tertinggi di Dewan Tetua, tapi juga tidak ada tetua yang berani melaporkannya ke Chiron karena masalah sepele seperti itu. Terlebih lagi, Jordan adalah sekutu kuat Rosa. Para tetua semuanya sudah tua dan tidak memiliki banyak keuntungan, jadi tidak ada alasan bagi para tetua untuk menentangnya. Harap tenang, Ketua Tetua. Saya juga sangat tidak senang karena pendekar pedang ajaib telah menjadi pembawa bendera Rankandel, tapi dia tentu saja layak mendapat sambutan, meski hanya untuk hari ini. Wakil Ketua Penjaga Hukum, Lin Milchano, berbicara dengan lembut. Mantan ibu pemimpin klan Milchano juga merupakan sekutu Rosa. Ini berarti Persekutuan Pedang Hitam dan Penjaga Hukum, 2 pilar Dewan Tetua, sudah mendukung penuh Joshua.
Sekretaris Dewan Ketua Pengawal Rakyat, Telrot Rankandel hanya menatap Jin tanpa berbicara. Ya, Anda benar, Wakil Ketua Tetua. Kami seharusnya merayakan kelahiran pembawa bendera klan yang ke-12. Ya, selamat. Jin Rankandel. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Jordan melambaikan tangannya dengan tidak tulus. Dia mengusir Jin. Aku mengharapkan ini, tapi ini melampaui ekspektasiku. Dan untuk berpikir mereka bahkan tidak menyebutkan langkah terakhirnya. Biasanya, para tetua akan memberi selamat kepada pembawa bendera baru dan memberi mereka instruksi mengenai langkah terakhir dan rahasia selama kunjungan pertama mereka ke Dewan. Namun karena Jordan secara terang-terangan menunjukkan ketidaksetujuannya, tidak ada satupun tetua yang bisa menawarkan diri untuk melakukan hal tersebut. Lagi pula, siapa yang peduli? Pertama-tama, Jin tidak pernah berharap banyak dari mereka. Tapi Jin memperhatikan seorang tetua yang memperhatikan semuanya dengan alis berkerut. Jet Rankandel. Dia adalah paman Jin yang telah mengajarinya di masa kadetnya. Sepertinya dia akan mencabik-cabik Jordan sekarang juga jika dia bisa. Tapi yang jelas, dia harus mengatasi rasa frustrasinya karena dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Tidak heran dia merasa seperti itu. Melihat anak laki-laki yang dibimbingnya diabaikan tidak ada bedanya dengan usahanya sendiri yang diabaikan. Dia harus memberi paman Jet hadiah kecil. Jin menemui Jordan dengan tatapan sederhana. Terima kasih atas ucapan selamatmu, Ketua Tetua. Tentu. Kamu boleh pergi sekarang. Aku tidak tahu kamu masih di sana. Saya tidak akan selamat jika bukan karena Anda, Ketua Tetua. Kata-kata Jin berdampak langsung. Mata Jordan memerah. Bam! Jordan menggebrak podium dengan tinjunya dan menatap Jin. Apa yang baru saja Anda katakan? Kemarahannya berasal dari alasan yang sama yang menyebabkan frustasi pada Jet. Bocah kecil yang baru saja diangkat menjadi pembawa bendera itu telah mengejeknya. Aku mengerti bahwa kamu juga cukup kasar padanya, Ketua Tetua. Bagaimanapun juga, sepertinya tidak ada yang mau mengajarinya jurus terakhir, jadi aku mengajukan diri untuk mengajari pembawa bendera ke-12 jurus terakhir klan sebelum aku menjadi terlalu tua dan lemah. Untuk melakukannya. Baiklah, sesuai keinginan Anda. Tapi, Penatua Jet, saya harap Anda tidak lupa. Ada beberapa langkah terakhir dan rahasia yang tidak dapat Anda sampaikan tanpa suara mayoritas dari Dewan Tetua. Pembuluh darah menonjol di dahi Jet. Dia adalah seorang tetua biasa yang agak keras kepala dan temperamental. Di sisi lain, Jordan dan Lin adalah ketua dan wakil ketua tetua yang memimpin tetua biasa lainnya. Sudah jelas pendapat siapa yang akan diikuti oleh para tetua. Namun Jet tidak menunjukkan rasa malunya dan menjawab, saya tidak bodoh. Tentu saja, saya ingat hukumnya. Jika semua orang tidak setuju dengan pendapat saya hanya akan mengajari dia apa yang boleh saya lakukan. Kalau begitu mari kita lakukan pemungutan suara di sini dan sekarang. Para tetua yang mendukung menginstruksikan pembawa bendera ke-12 dalam gerakan terakhir, angkat tanganmu. Jordan berteriak, yang membuat seluruh dewan terdiam. Ayolah, sekantong tulang tua. Aku tahu kalian semua takut pada Jordan, tapi serius. Tidak ada satu orang pun. Apa yang telah Jin lakukan? Faktanya, Jin harus diberi ucapan selamat karena telah melawan ketua tetua seperti Rankandel. Tidak ada satu orang pun yang mengangkat tangan. Bahkan satu-satunya orang yang Jet percayai, ketua dari pengawal rakyat, Telrot Rankandel, sibuk menghindari tatapan Jet. Oh, baiklah. Hasilnya seperti yang Anda lihat. Sayang sekali, Penatua Jet. Saya kira kita bisa melepaskan pembawa bendera ke-12 sekarang. Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan dengan sisa langkah terakhir yang tidak memerlukan persetujuan Dewan. Dari para tetua, Rankandel memiliki 10 jurus terakhir, 7 jurus rahasia, dan 3 misteri mendalam. Namun misteri mendalam bukanlah sesuatu yang bisa diajarkan oleh Dewan Tetua. Selain itu, 8 langkah terakhir dan 5 langkah rahasia memerlukan suara mayoritas dari Dewan Tetua untuk dapat disampaikan. Oleh karena itu, hanya jurus terakhir dan jurus rahasia yang dianggap tingkat rendah oleh para tetua yang dapat diteruskan ke Jin. Jet mengangguk, berusaha menekan rasa frustrasinya. Maafkan aku, Jin. Itulah yang Jet pikirkan dalam hati, tapi Jin merasa dia telah memperoleh lebih dari yang dia harapkan dari pertemuan dengan para tetua. Bagaimanapun, beberapa jurus terakhir berasal dari teknik tempur dewa pertempuran dan pedang legenda. Selain itu, saya tidak memiliki kebutuhan mendesak untuk meningkatkan keterampilan saya saat ini. Di sisi lain, ditemukannya kekuatan sahabat berupa Jet Rankandel merupakan suatu keuntungan yang cukup besar. Dia pikir akan sangat merepotkan untuk membujuk Dewan Tetua jika paman Jetnya berada di pihak Joshua. Saya selalu bisa menangani paman Jordan pada waktunya.
Sebenarnya, master dari penjaga hukum, Lin Milcano, tampaknya yang paling tangguh. Entah apa kelemahan wanita tua ini. Klan Milcano. Kebetulan Jin mengenal seseorang dari klan itu. Saat Jin pergi, Dewan Tetua juga dibubarkan. Jet mengikutinya dan mendorongnya ke samping. Paman Jet, aku minta maaf karena tidak bisa menyapamu lebih awal karena keadaan. Itu bukan hal pertama yang perlu kamu katakan padaku. Aku bertanya-tanya bagaimana kamu menyelesaikan misi Mahmeet di kelas menengahmu. Dan untuk berpikir itu melalui sihir. Kapan kamu mempelajari semua sihir itu? Oh, itu pastilah Lord Murakan, kurasa. Saya tidak punya pilihan lain jika saya ingin bertahan hidup. Saya minta maaf. Oh, tidak sopan kalau kamu berkata begitu. Andai saja Jet bisa membuka kepala keponakan kecilnya dan melihat bagaimana dia terhubung. Jin. Iya, Paman. Saya bergegas ke depan karena tindakan kamu cukup menyegarkan, tetapi Ketua Penatua Jordan adalah orang yang lebih tangguh untuk dihadapi daripada yang kamu kira. Dia mungkin tampak seperti orang tua picik yang penuh ego, tetapi dia sebenarnya adalah sosok yang kuat dengan banyak kelicikan. Ya, aku mengetahuinya. Aku berasumsi demikian karena dia selamat dari perang pangkat melawan ayahku. Ya, menurutku seharusnya ayahmu membiarkannya begitu saja. Tapi mengapa seorang anak laki-laki yang sadar akan karakternya menggonggong seperti anjing gila? Aku hanya setia pada ajaranmu, Paman. Apa katamu? Bukankah kamu yang menyuruhku untuk berjuang dan berjuang setiap hari ketika aku berada di kelas menengah? Aku selalu setia pada kata-kata itu sepanjang hidupku, dan provokasiku terhadap ketua tetua adalah perpanjangan dari upaya itu. Jet tidak dapat berbicara selama beberapa waktu. Dia juga tampaknya memiliki ukuran rumah sebesar rumah di masa kadetnya. Tapi lihatlah bocah nakal gila ini. Bahkan sang patriark pun tidak seperti dia di masa mudanya. Sama seperti di kelas menengah, Jin langsung memikat hati Jet. Semuanya dalam jumlah sedang. Jika kamu terus melakukan ini, kamu mungkin mati bahkan sebelum bisa menggunakan gerakan terakhir dalam pertarungan sesungguhnya. Aku akan segera mengajarimu gerakannya, jadi tunggu panggilanku. Terima kasih, Paman. Aku tidak akan melupakan apa yang telah kamu lakukan untukku hari ini. Tetapi aku rela melupakanmu sepenuhnya jika aku melihatmu menyimpang dari jalan. Dia mengatakannya dengan sungguh-sungguh. Dia mengetahuinya. Siapapun yang menyukaiku sepertinya selalu menganggapku sebagai penjahat juga. Seorang penjahat, atau mungkin anak hilang yang kembali. Persis seperti itulah yang dilihat orang-orang klan Rankandel pada Jin. Chiron dan Luna adalah satu-satunya dua orang yang menyambut Jin dengan sepenuh hati. Namun Chiron tidak pernah menunjukkannya, dan Luna masih belum bisa secara terbuka menunjukkan dukungannya terhadap Jin. Emma juga salah satu yang menyambut Jin. Tapi motifnya adalah menggunakan Jin untuk menjamin keselamatan Tona dan dirinya sendiri. Jin tidak terlalu cocok dengannya. Diskriminasi dan prasangka. Jin sudah menguasai pertarungan melawan hal-hal itu di kehidupan sebelumnya. Setidaknya dalam kehidupan ini, ada alasan mengapa orang memperlakukannya seperti penjahat. Itu kurang lebih bisa diterima. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Jet, Jin hendak kembali ke kamarnya tempat Gilly dan Murakan menunggunya. Tuan Muda Jin. Seorang pria parubaya dengan rambut tersisir rapi ke belakang menghampirinya dan menundukkan kepalanya. Jin memeriksa pakaiannya sejenak dan membalas salamnya. Selamat atas promosimu, Petrou. Sepertinya kamu telah dipromosikan menjadi kepala pelayan kelas 1. Terima kasih. Saya hanya ingin memberitahu Anda bahwa Sang Patriark telah mengadakan pertemuan para pembawa bendera. Saya juga harus mengucapkan selamat kepada Anda, Tuan Muda. Ini adalah pertemuan para pembawa bendera yang pertama. Silakan menuju ke kantor Patriark. Baru saja kembali ke klan, Jin menahan serangan pedang Chiron, menjalani upacara pengangkatan, bertemu dengan para tetua, dan sekarang harus menghadiri pertemuan. Pada titik ini, Jin mulai merasa hari pertamanya kembali cukup penting. Jadi begitu. Saya sangat senang Anda kembali dengan selamat. Saya harap saya dapat berguna bagi Anda di masa depan, Tuan Muda. Terima kasih telah menyambutku. Ini adalah pertama kalinya seseorang dari Taman Pedang dengan hangat dan tulus menyambutnya sejak dia kembali. Tapi entah kenapa, Jin punya firasat buruk tentang cara Petrou berbicara. Itu bukan karena menurutnya maksud Petrou berbeda dari apa yang dia katakan, melainkan perasaan buruk yang tidak disengaja tentang apa yang akan terjadi. Saat Jin tiba di kantor, tatapan saudara-saudaranya yang telah menunggunya tertuju padanya. Jin memandang mereka dan tidak memperhatikan sesuatu yang khusus, selain kesedihan di wajah Luna. Apa terjadi sesuatu pada Luna? Dia merasa Petrou bertindak sedemikian rupa sehingga mengisyaratkan sesuatu yang buruk. Petrou ada di pihak Luna. Semuanya ada di sini. Silakan duduk. Ya, Patriark. Jin duduk di kursi terakhir.
Tanpa penjelasan atau pembukaan apapun, Chiron memulai dengan kata-kata ini. Mulai hari ini, saya akan kembali ke Laut Hitam, Laut Hitam. Ada beberapa kejadian yang membuat saya kembali ke klan akhir-akhir ini, namun kali ini, saya berniat untuk tidak meninggalkan Laut Hitam sampai ada kemajuan signifikan yang dicapai. Para pembawa bendera mengangguk dengan berat hati. Tidak ada yang berani menanyakan kemajuan seperti apa yang dia cari di Laut Hitam. Selain itu, pembawa bendera pertama dan 3 ksatria hitam akan menemaniku dalam misi ke Laut Hitam ini. Itu sebabnya Luna terlihat sangat sedih. Jin sengaja menghindari melihatnya. Panggilan tiba-tiba Luna untuk menjalankan misi cukup mengejutkan. Tapi menunjukkan kepedulian terhadap Luna di depan Chiron terbukti menjadi kesalahan kritis. Ayahnya selalu bisa mengartikan tindakan kecil itu sebagai, aku tidak bisa berbuat apa-apa tanpa kakak perempuanku Luna. Mengatakan bahwa saya sudah berkali-kali kembali dari Laut Hitam berarti para pembawa bendera belum memenuhi harapan saya sejauh ini. Saya harap Anda semua memperbaiki hal ini. Kami minta maaf, Patriark. Kami memohon maaf. Semua pembawa bendera menundukkan kepala. Rosa berbicara selanjutnya. Dengan pengiriman pembawa bendera pertama dalam misi jangka panjang, kalian semua akan mengalami peningkatan beban kerja, tetapi dengan pembawa bendera ke-12 yang baru, kami berharap sebagian dari beban itu akan tercakup. Oleh karena itu, para pembawa bendera, tetap waspada, tetapi di sana tidak perlu terlalu dikhawatirkan. Dengan pernyataan itu, Rosa meremehkan Luna dan meramalkan masa depan Jin. Kata-kata Rosa membuat pembawa bendera pertama dan ke-12 terdengar setara dan pada dasarnya berarti tugas Luna akan diserahkan kepada Jin. Sepertinya dia bertekad untuk membuatku kehabisan darah. Jin senang. Lebih baik diberi tugas yang mustahil dan membuahkan hasil daripada tidak diberi misi sama sekali. Tentu saja, sabotase dan salah tafsir yang disengaja akan terjadi kemudian, tetapi dia hanya harus melaksanakan semua tugas yang diberikan kepadanya tanpa pernah gagal. Setelah itu berlanjut, Jin pada akhirnya akan bisa mengendalikan situasi. Ibu dan Joshua akan melakukan segala macam trik kotor untuk memastikan hari itu tidak pernah tiba. Cara Rosa tidak jauh berbeda dengan cara Joshua, Miu, atau Anne menekan Jin. Tetapi bahkan jika mereka menggunakan trik serupa, Jin harus tetap waspada jika Rosa yang melakukannya. Dia jauh lebih bijaksana dan lebih kuat dari Joshua. Selama beberapa dekade sekarang, dia telah memimpin Taman Pedang saat Chiron tidak ada, yang selalu berada di Laut Hitam. Dia menguasai seluruh klan di tangannya. Seperti biasa, Rosa mengambil alih komando tertinggi klan saat aku tidak ada. Memutuskan peringkat satu sama lain juga penting, tapi selalu ingat bahwa ini bukan saat yang tepat. Cukup mengejutkan mendengar Chiron memberitahu mereka untuk tenang dalam perang peringkat karena keadaan saat ini dengan kata-katanya sendiri. Dia pada dasarnya memperkuat kata-kata Rosa dan juga mengingatkan Jin bahwa ada banyak hal yang tidak dia ketahui di dunia pembawa bendera. Pembawa bendera ketiga. Ya, Patriark. Berapa banyak mata-mata Zippley yang kita miliki di Taman Pedang saat ini? Seperti yang dikonfirmasi sejauh ini, ada 97 pelayan, 20 ksatria penjaga tingkat rendah, 12 ksatria penjaga tingkat menengah, 5 ksatria penjaga tingkat tinggi, 15 kepala pelayan dan juru tulis kelas 2 atau lebih tinggi, 2 pembawa bendera tingkat kedua, 5 ksatria eksekusi, 7 tetua, dan 1 ksatria hitam. Kami memperkirakan setidaknya ada 20 lainnya yang mungkin memiliki akses ke informasi penting. Jin hampir terkesiap keheranan setelah mendengar laporan Luntia. Seorang ksatria hitam juga? Dengan serius? Pembawa bendera tingkat kedua dan ksatria eksekusi sudah cukup mengejutkan, tapi sungguh mengejutkan mendengar bahwa mata-mata yang dikonfirmasi adalah seorang ksatria hitam. Berapa banyak mata-mata yang kita miliki di klan Zippley? Di rumah klan Zippley, kami memiliki 40 pelayan, 10 penyihir tingkat rendah, 5 penyihir tingkat menengah, 1 tetua, 1 penyihir di menara sihir. Itu saja, Tuan. Untuk sesaat, Jin bertanya-tanya apakah percakapan ini adalah semacam ritual inisiasi yang dimaksudkan untuk menakut-nakuti pembawa bendera yang datang dengan membesar-besarkan keadaan perang informasi saat ini. Tapi Chiron Rankandel bukanlah orang yang peduli dengan permainan remeh seperti itu. Seperti yang bisa kamu lihat, mereka menjaga tingkat keamanan yang tinggi dengan berbagai pesona dan artefak. Di sisi lain, Taman Pedang tampaknya benar-benar berada dalam jangkauan bola kristal mereka. Ini semua salahku, Patriark. Aku hanya bisa menyesali kenyataan bahwa musuh kita masih berada di atas angin bahkan setelah sekian lama sejak aku mencapai bintang ilahi. Itu bukan salahmu.
Namun, kita harus segera menyingkirkan mata-mata ksatria hitam itu. Saya berencana untuk memberikan tugas kepada pembawa bendera ke-12 sebagai misi pertamanya. Satu-satunya yang tidak terpengaruh oleh kata-katanya adalah Jin sendiri dan Joshua. Saudara-saudaranya yang lain terkejut sesaat. Ada yang menganggap itu keterlaluan, ada yang senang Jin diberi tugas sulit, dan ada pula yang takut dia akan menggunakan kekuatan Murakan, naga penjaganya, agar berhasil menyelesaikan misinya. Bahkan dengan mempertimbangkan rahasia energi bayangan dan sihirnya, Jin selalu kembali dengan penuh kemenangan dari setiap misi yang mereka pikir dia pasti akan mati. Itu sebabnya saudara-saudaranya sangat ingin melihat apakah dia benar-benar mampu membunuh seorang ksatria hitam. Aku serahkan itu pada kebijaksanaanmu. Rosa membungkuk sedikit, dan Chiron mengarahkan pandangannya ke Jin. Namun, dia tidak mengatakan apapun secara khusus kepada putranya. Bimbingan dan instruksi pribadi Chiron, baik yang diberikan secara langsung maupun tidak langsung, telah berakhir. Tapi itu juga berarti Jin benar-benar mendapatkan kepercayaan Chiron. Pertemuan telah selesai. Pembawa bendera pertama, kedua, ketiga, dan keempat akan tetap tinggal. Sisanya boleh pergi dan menunggu instruksi lebih lanjut dari Rosa. Para pembawa bendera meninggalkan kantor dan berpencar ke kediaman masing-masing. Ran dan Fuigo memberikan beberapa instruksi kepada kepala pelayan mereka, yang berada di luar kantor, dan meninggalkan lorong. Miu dan Anda tidak lupa melontarkan senyuman mengganggu pada Jin sebelum menghilang. Si kembar Tona sepertinya ingin memulai percakapan dengan Jin namun tetap berdiri dan pergi karena tidak tahu harus berkata apa. Jin terkekeh saat melihat si kembar Tona pergi. Saudara terakhirnya menepuk bahunya dengan kuat. Hei, lihat dirimu, bocah nakal. Kamu kembali setelah pertumbuhan yang luar biasa. Aku sangat senang. Halo, saudari Mary. Aku sangat cemas begitu melihatmu. Kupikir semua rambutku akan rontok karena stres. Ayo pergi. Sudah waktunya aku menerima hadiah untuk hati Phoenix itu. Kupikir aku juga memerlukan sesuatu untuk menjernihkan pikiranku dari semua pemikiran ini. Bagaimana kalau kita minum dan berbagi cerita yang sudah lama tertunda? Mary segera mengerutkan kening. Apa? Apa yang kamu bicarakan? Apa menurutmu aku sudah menunggu bertahun-tahun hanya untuk minum bersamamu? Ayo ikut aku. Ayo berduel. Jin menatapnya dan memberinya senyuman. Aku harus mengatakan tidak, Mary.